Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubarak. Yang saya hormati Bapak Profesor Abdul Mustaqim sebagai peninjau dalam kesempatan kali ini, Bapak Moderator dan teman-teman presenter sekalian. Penelitian ini adalah penelitian kolaboratif antara saya dengan 3 orang mahasiswa dari Prodi IAT UIN Jambi. Ini merupakan langkah kami untuk membuat mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen dan membiasakan mereka untuk melakukan riset. Next. Sebagaimana biasa, sebelum riset dilakukan, kami melakukan pra-riset. Dalam pra-riset ini ada beberapa fakta yang kami temukan. Pertama, di Pondok Pesantren Mambaul Ulum itu ada beberapa tradisi di Quran hadis. Pertama adalah membaca amin sebanyak 6.666 kali pada hari Arafah. Yang kedua, membaca surah Asy-Syams, Al-Lail dan Mu'awwizatain setiap sore. Ini harian. Dan yang ketiga adalah membaca 365 kali ayat kursi pada malam 1 Muharram. Yang kedua, membaca surah Asy-Syams adalah tradisi yang umum berlaku. Maka menurut saya kurang menarik. Membaca amin sebanyak 6.666 kali masih terlalu jauh Zulhijjah. Sementara membaca ayat kursi 365 kali pada malam 1 Muharram itu baru terjadi kemarin. Pembacaan yang kedua, fenomena pembacaan ayat kursi 365 kali pada malam 1 Muharram adalah tradisi yang hanya ada di Mambaul Ulum. Dari 17 pesantren yang ada di kota Jambi, hanya mereka yang melakukan. Saya mewawancarai 3 pengasuh pesantren di kota Jambi secara acak. Dan rata-rata mereka mengatakan bahwa malam 1 Muharram itu lebih banyak diisi dengan festival, pawai obor. Tapi yang membaca 365 kali ayat kursi itu tidak ada. Maka itu jadi unik. Klaim kami untuk menyebutkan bahwa Mambaul Ulum adalah pesantren Jawa di bumi Melayu, tanah pilih Sako Betuah, karena 2 hal. Pertama, pendiri dan pengasuh pesantren Kiai Slamet Baharudin adalah orang Jawa dari Purworejo yang mengenyam pendidikan di pesantren Al-Ma'ruf Grobogan. Kedua, struktur kurikulum pesantren yang mengadopsi kurikulum dari Pompes Al-Ma'ruf Grobogan dan Al-Hidayah Tuban. Sementara itu mereka juga membuka pondok tahfiz yang mengambil dari sanad Ponpes yang Baul Quran Kudus. Maka dengan 2 argumen itu, kami berani membuat klaim bahwa Mambaul Ulum adalah pesantren Jawa di tanah Melayu. Next. Ponpes Mambaul Ulum berawal dari Taman Pendidikan Al-Quran di tahun 98. 99 merubah menjadi Dinia, baru menjadi pesantren secara penuh pada bulan Ramadan tahun 2001. Ibtidaiyah 2006, TK 2007, Sanawiyah 2008, Aliyah 2009, SMK dan Pondok Tahfiz 2015, dan baru 2017 membuka STAR, Sekolah Tinggi Agama Islam. Next. Pertanyaan ketiga dan 3, apa yang menjadi landasan dan sejarah tradisi ini? Kedua, bagaimana cara pelaksanaan tradisi ini? Dan 3, bagaimana persepsi para pelakunya mengenai manfaat tradisi ini? Landasan tradisi dikatakan bahwa ini sejarahnya adalah amalan Kiai Slamet yang diijazahi oleh gurunya dari Al-Ma'ruf Grobogan. Dianjurkan bagi santri sejak 2009, sejak Madrasah Aliyah dibuka. Dan landasannya adalah teks kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab itu sebenarnya penjelasan dari kitab Al-Munabbihat Al-Istidad Al-Istidad Liyaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab tersebut ditemukan sebuah riwayat yang dinukil dari Ka'am Al-Akhbar. Next. Yang berbunyi begini: Al-husunu lil mu'minin thalath, al-masjidu hisnun, wa dzikrullahi hisnun, wa qira'atul Qur'an hisnun.
Masjid itu benteng, zikir mengingat Allah itu benteng. Tapi dalam masail riba disebutkan zikrullah itu hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Qiraatul Quran itu disebutkan dalam masail riba adalah ayatul kursi. Dan implisit disebutkan dalam masail riba. Pola ini saya tulis dalam tulisan kami. Ini mirip dengan pola berfatwa ulama NU pada umumnya. Jadi ketika ulama NU ditanya tentang sebuah masalah, mereka itu lebih suka mengutip dari kitab secara langsung, dan itu metode qauli. Ketika ibarat dalam kitab nggak ketemu, mereka lebih suka mengkiaskannya dengan ibarat yang mirip dengan kitab, baru dia kiaskan dengan keadaan sebenarnya. Dan itu adalah metode kedua. Baru yang ketiga, namanya metode ilhaqi. Metode yang ketiga baru mereka menggunakan metode manhaji, ngambil sari dari Al-Quran, baru mengistibatkan hukum dari situ. Tapi itu jarang terjadi. Dalil dari nasaih riba ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sunan Ubay bin Ka'ab yang menyebutkan fadilah ayat kursi, yang disebutkan sebagai ayat Al-Quran yang paling agung dalam Al-Quran. Next, itu menyimpulkan bahwa sebenarnya tradisi membaca 365 ayat kursi ini diambil dari sumber yang cukup mu'tabar. Kedua, cara pelaksanaannya seperti umumnya pelaksanaan peringatan penyambutan awal tahun, salat asar, istighosah dan doa akhir tahun. Lalu salat maghrib, istighosah dan doa awal tahun. Baru diakhiri dengan minum susu. Minum susu itu 2 galon, karena satu pesantren minum dikit-dikit. Dan itu adalah tafa'ulan. Tafa'ulan itu kalau kata Pak Rafiq itu adalah pertanda, harapan, doa bilhal, agar apa yang diminum itu berubah menjadi hakikat dari sesuatu yang kita harapkan. Tafa'ul. Membaca ayat kursinya dibebaskan untuk melakukan di mana saja, asalkan khatam sebelum waktu subuh. Kenapa? Karena bacanya 5 jam, 6 jam. Jadi nggak mungkin dilakukan berjamaah. Next, mengapa 365 kali? Awalnya kami menyangka itu sejumlah hari dalam setahun. Karena dalam riset awal ternyata ada yang menganggapnya sebagai penembusan dosa. Maka kami menganggap sesuai dengan jumlah hari. Ya kan enggak? Itu adalah hitungan ini. 313 orang Rasulullah, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat muhal bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat yang muhal bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul, iman dan Islam. Sehingga jumlahnya 365 kali. Next, persepsi para pelaku ini menyebutkan bahwa satu media untuk memperoleh keselamatan dunia akhirat, benteng bagi mereka untuk dari nasib buruk, fitnah, bala, gangguan setan, azab kubur. Ada pula yang memahami sebagai penghapusan dosa selama setahun. Ada pula yang memahami bahwa itu penerapan rukun iman yang ketiga, iman pada kitab Allah. Implementasi iman pada kitab Allah ini adalah usaha mendapatkan khasiat maksimal oleh Al-Quran. Dan itulah yang Quran. Next, simpulan itu mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya, penelitian Neil Robinson, Farid Esah, dan Abdullah Sa'id, yang menyebutkan bahwa bagaimana sebagian besar Muslim memahami Al-Quran sebagai pelindung, sebagai penolak bala. Dan itu sebagian Muslim di belahan dunia manapun memahami seperti itulah Al-Quran. Dan akhirnya praktek pembacaan 365 kali ayat kursi pada malam 1 Ramadan dan 1 Muharram yang hanya ada satu-satunya di Jambi dapat kita terjemahkan sebagai sebuah penegasan distingsi identitas pesantren membawa ulum sebagai pesantren Jawa di bumi Melayu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi keempat dari Bambang